Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan materi kita hak kekayaan intelektual, perlindungan varietas tanaman. Baik, secara singkat bahwa varietas tanaman tadi harus memiliki kebaruan, adanya unik, adanya seragam, dan stabil, atau kita bisa singkat dengan BUS ya. Nah, ini rangkuman secara singkat: baru, unik, seragam, dan stabil. Nah, kita lihat pada gambar ini, bentuknya berbeda, rasanya berbeda. Beberapa jenis pepaya juga memiliki tekstur yang berbeda pula. Ini pada tanaman nanas yang memiliki warna yang berbeda, rasa padi, syarat penamaan varietas. Yang pertama yaitu mencerminkan identitas varietas yang bersangkutan. Jadi kalau jagung harus mencerminkan bahwa itu tanaman jagung. Yang kedua, tidak menimbulkan kerancuan karakteristik nilai atau identitas suatu varietas. Namanya tadi ya, kalau rasanya pahit maka janganlah kita membuat nama manis. 3, belum digunakan untuk varietas yang sudah ada untuk jenis tanaman yang sama. Jadi kalau sudah ada nama yang sama sebelumnya, maka harus kita cari nama yang baru ya, yang belum pernah digunakan. 4, tidak menggunakan nama orang terkenal kecuali sudah mendapat persetujuan orang yang bersangkutan atau ahli warisnya. Misalkan kita namakan pohon kelapa Rhoma Irama, ini ya tidak boleh kecuali telah mendapat persetujuan baik dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Tidak menggunakan nama alam ya, apakah ini nama sebuah gunung, apakah nama sebuah air terjun ya, atau nama alam lainnya. 6, tidak menggunakan lambang negara yaitu burung Garuda atau bendera merah putih di varietas yang mau didaftarkan ya namanya tadi. 7, tidak menggunakan merek dagang untuk barang atau jasa yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman. 8, tidak lebih dari 30 huruf. Jadi nama itu tidak perlu panjang supaya mudah untuk diingat juga. Berikut nama contoh ya, deskripsi tomat varietas Gamato 5. Nah, ini adalah lampiran tanda daftar varietas hasil pemuliaan. Di sini ada namanya, spesifikasinya, batang daunnya seperti apa. Lalu di sebelah kiri ada sertifikat, nama pemohonnya, ada Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, jenis tanamannya tomat,
nama pemulianya siapa dan nama varietasnya yaitu Gamato 5. Nah, Gamato 5 ini juga singkatan ya, Gajah Mada Tomat. 5 adalah varian yang kelima. Oke, ini jenis tanaman yang dapat dimohonkan, yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan, tanaman hijau, pakan ternak, dan tanaman lain. Nah, ada beberapa yang tidak bisa diberikan oleh perlindungan varietas tanaman, yaitu bakteri, bakteroid, mikroplasma, virus, viroid, dan bakteriofag. Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Nah, seperti halnya pohon daun ganja, opium, ini tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka ketika ini didaftarkan, ini tidak dapat diberi hak PVT. Lalu ada juga varietas yang karakteristiknya sama atau dia sulit sekali untuk dibedakan dengan varietas yang telah mendapat PVT. Misalkan C mendapatkan PVT, yaitu proses dari A dikali B. Nah, ada juga hasilnya C. Nah, tapi dia meskipun dengan proses Y dikali Z misalkan, hasilnya sama ya karakteristiknya, maka karakteristik pada perkalian Y dengan Z tadi tidak dapat diberikan hak PVT-nya. Yang ketiga ada varietas lokal. Nah, ini nanti akan dibahas di pasal 7, yaitu tumbuh-tumbuhan yang bercirikan masyarakat lokal. 4. Bakteri, bakteroid, mikroplasma, virus, viroid, dan bakteriofag ya. Jangka waktu perlindungan varietas tanaman yang pertama ada 20 tahun untuk tanaman yang semusim dan 25 tahun untuk tanaman yang sifatnya tahunan. Nah, jangka waktu perlindungan ya dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Nah, sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut kepada pemohon, diberikan perlindungan sementara. Setelah selesai masa perlindungan, maka hak PVT tadi menjadi public domain, atau namanya varietas tersebut digunakan oleh orang banyak. Jadi ketika masa waktu berakhir, maka tidak ada sebuah pelanggaran ketika orang itu menggunakan atau mendistribusikan varietas tanaman tersebut tanpa izin, karena masa perlindungannya telah berakhir. Subjek perlindungan varietas tanaman bahwa pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain atau ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak si pemulia. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Oke, ini secara
singkat, pada prinsipnya pemilik varietas yaitu pemulia varietas tersebut. Nah, kepemilikan varietas dapat berpindah. Ini sebab pertama yaitu penugasan. Pemilik varietas bisa saja menjadi si pemberi tugas. Karena pemberian kerja, maka pemilik varietas bisa menjadi pemberi pekerjaan. Kalau pesanan bisa menjadi hak si pemesan, jual beli oleh pembeli, hibah si penerima hibah, waris ahli waris. Nah, ini beberapa sebab dan ini beberapa pemilik varietas ini ya kalau ada perjanjian yang lain. Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir A, B, C sampai dengan G tadi ya. Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh negara. Oke, ini diatur pada pasal 7 Undang-Undang Pelindungan Varietas Tanaman. Jadi, varietas lokal oleh milik masyarakat itu dikuasai oleh negara. Jadi, dikuasai oleh negara artinya didaftarkan biasanya oleh pemerintah daerah yang mewakili. Misalkan kalau di Kalimantan Selatan ada buah mandar, ada buah asturi, kuini dan sebagainya, bahwa itu adalah milik masyarakat lokal. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi ya dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini bisa menjadi pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, pemerintah juga berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pemulia yang menghasilkan varietas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut. Nah, ketentuan sebagaimana pada ayat 1 sama sekali tidak menghapuskan hak pemulia untuk tetap dicantumkan namanya. Jadi di dalam sertifikat nama si pemulia tetap ada. Pemegang hak PVT dia memiliki kewajiban yang pertama melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia, yang kedua membayar biaya tahunan, ketiga menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia, dan di pasal 10 juga disebutkan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT apabila penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi sepanjang tidak untuk tujuan komersial. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru. Jadi untuk penelitian ataupun tidak tujuan komersial, misalkan edukasi ya, pemberitahuan kepada masyarakat, nah itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Lalu berikutnya ada penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang hak PVT.